penjelasannya terlebih dahulu. Yang pertama, Ibu harap kalian dapat mendeskripsikan sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, dapat memahami jalur masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, dapat menganalisis strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang jalur masuknya terlebih dahulu. Ada 3 teori yang mendasari jalur masuknya agama Islam datang ke Indonesia, yaitu teori yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Arab, yang ketiga teori Persia. Teori Gujarat ini dipopulerkan oleh seorang orientalis berasal dari Belanda yang meneliti tentang Islam di Indonesia bernama Scott Coach. Ia menyatakan bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi, yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, dan India. Ada salah seorang ilmuwan bernama Peach Neville yang mengaitkan asal mula Islam di Indonesia dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India membawa Islam masuk ke Nusantara. Selanjutnya yaitu teori Arab. Teori Arab ini langsung datang dan masuk ke Indonesia tanpa melalui perantara dari bangsa dan negara apapun. Salah satu sejarawan yang mendukung atau yang pro dengan teori Arab ini yaitu Profesor Hamka. Beliau menyatakan bahwa Islam sudah datang ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai 8 Masehi. Buktinya adalah jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional. Teori Persia ini dicetuskan oleh Vincent Jaya Diningrat. Teori ini menitikberatkan pada kebudayaan, pada aspek kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Indonesia yang dianggap mempunyai persamaan budaya dengan Indonesia dengan Persia. Contoh dari persamaan budaya tersebut adalah adanya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu dari Nabi Muhammad SAW yang sangat dijunjung oleh kaum Muslim Syiah di Iran atau Persia. Peringatan tersebut di Sumatera dinamakan Tabwid atau Tabut, sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua, adanya persamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut Syekh
keyakinan. Melalui pernikahan ini tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia dan di masa mendatang. Yang ketiga, melalui pendidikan. Proses masuknya Islam melalui jalur pendidikan ini ditandai dengan adanya pesantren. Istilah pesantren digunakan untuk menunjukkan lembaga pendidikan yang banyak digunakan oleh ulama di Jawa dan Madura. Selanjutnya, yang keempat, tasawuf. Para pelaku tasawuf atau sufi umumnya adalah sebagai pengembara. Mereka dengan sukarela mengajar penduduk lokal tentang berbagai hal. Mereka juga sangat memahami persoalan para penduduk lokal dari berbagai sisi. Yang kelima, kesenian atau kebudayaan. Penyebaran Islam melalui kesenian atau kebudayaan ini ditunjukkan dengan adanya wayang kulit, ya betul, sastra dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat sehingga tanpa